Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ya. Menanggapi komentar saudara kita ya, Harkon ya, mau tanya, apakah ketika kita sudah menemukan energi target, yang kita rasakan badan kita merasa merinding, apakah itu namanya energi target? Tuh. Ya, energi itu semuanya ya gitu ya. Ketika kita ini katakanlah ya misalkan ya ada Anda visualisasi ya, ini contoh ya. Jadi gini ya teman-teman ya, ketika kita ini merasakan energi ya, ada 10 orang itu energinya ya merinding semua. Lah merinding itu kan pasti ada ciri-cirinya loh ya. Nah itulah yang dibutuhkan kita itu kepekaan rasa. Merasakan bahwasannya, yakin bahwasannya itu adalah energi dari target. Paham ya? Yang saya maksud paham ya? Ya. Tak kasih ilustrasi gitu. Ya, ini contoh ya. Ini contoh katakanlah orang ya, anggap saja ini orang. Ada 4 orang, kembar 4 orang. Ketika kamu mendeteksi energi 4 orang ini, semuanya merinding. Nah, satu. Ya. Ketika kamu mendeteksi keempat orang ini, semuanya merinding. Ya. Semuanya merinding. Walaupun ini sama-sama kembar, tetap kamu merinding. Yang jadi permasalahan, walaupun ini kembar, ini energinya beda-beda. Paham ya? Makanya kita membutuhkan yang namanya alat bantu. Ya. Pada saat kita visualisasi itu alat bantunya apa? Yang kamu merasa yakin bahwasannya itu adalah target. Paham ya? Paham enggak? Misalkan ya, yang targetmu itu ada yang di tengah ini. Ya. Dari ketiga ini kan sama atau kembar. Apa yang membuat Anda yakin bahwasanya yang Anda deteksi itu adalah energi target ini? Nah ini setiap orang beda kok. Bisa dari penampakan wajahnya, bisa dari suaranya, bisa dari baunya, banyak sekali ya. Jadi intinya ketika kita ini katakanlah visualisasi untuk bisa merasakan energi target, itu ada sesuatu yang beda gitu ya. Misalkan di tempat rumah target itu ada 10 orang. Ketika kamu visualisasi ya kamu akan merasakan 10 energi yang ada di tempat itu. Energi manusia. Ya. Kalau misalkan di tempat itu ada makhluk halus, kamu juga akan ketambahan ada energi tadi. Nah, tapi ketika kamu itu latih terus ya, ibaratnya Anda deteksi terus ya, visualisasi terus ya, nanti akan mengerucut sebuah kesimpulan, ini adalah yakin, ini adalah energi target saya ya. Makanya ketika kita masuk ke alam dimensi pikiran pertama itu ya, kita membayangkan wajah target melalui foto ya, atau suara atau bau ya. Itu harapannya fokus Anda itu tidak kemana-mana ya, karena yang pasti di sekitar target ini akan ada energi yang ada kemiripan gitu. Kalaupun itu manusia pasti ada kemiripan, sama-sama ya. Sama aja dengan gini ya, kamu punya kipas ya, kipas angin ya, mereknya ada yang merek Maspion, ada yang merek Panasonic, mau macam-macam ya. Ketika kipas angin ini
dirubah energinya ya, akhir dari ditancapkan listrik pasti kan mengeluarkan angin gitu. Bagaimana rasanya angin? Sama kan? Sama. Tapi ketika Anda bisa membedakan rasanya, nah disitulah visualisasimu sudah terbentuk. Ya, itu cara melatihnya seperti itu. Ya, Anda punya 2 kipas angin atau 3 kipas angin, ya, coba dirasakan. Ini kan sama-sama kipas angin, ya, sama-sama mengandung unsur menyebabkan angin, gitu ya. Tapi pasti beda, tidak mungkin sama. Ya, walaupun katakanlah kecepatannya 200 rpm, ya, Panasonic 200 rpm, ya sama hanya dengan ya, motor Honda kecepatannya 200 rpm, motor Yamaha, motor Suzuki sama. Tapi ketika Anda merasakan, itu pasti beda. Lah, disitulah visualisasi itu di situ. Ketika Anda bisa menemukan titik energinya, ini tidak bisa dipahami dengan logika. Ya, keyakinan itu akan muncul dengan batinmu. Itulah visualisasi. Jadi kalau Anda merasa katakanlah merinding, ya sama merinding. Anda ketemu dengan demit, jin, kuntilanak, wewe komel, ya merinding. Anda ketemu dengan sukma, dengan arwah, ya merinding, sama saja. Ya, tapi kan ada ciri khusus masing-masing energi, ya. Itu ada ciri khusus, ada frekuensi khusus, ya. Atau tak contohkan lagi, Anda tahu frekuensi RCTI, ya. Anda mau lihat RCTI itu ada di angka 1 misalkan, ya. RCTI angka 1, RCTV angka 2. Ya. Anda pitet angka 1. Anda ingin lihat RCTV, ya tidak bisa. Anda harus pitet angka 2. Karena frekuensinya ada di angka 2. Sama seperti itu. Ya. Jadi kita visualisasi itu menemukan jalur energinya. Paham atau masih bingung? Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya, setiap makhluk itu juga sama gitu ya. Ada 10 orang energinya sama. Ya, sama-sama merinding ya. Tapi juga ada energinya misalkan enggak nyaman, energinya emosionalnya tinggi, kan banyak tuh yang dominan di setiap orang itu banyak. Orang ini emosian, orang ini macam-macam. Itu kalau Anda katakanlah visualisasi ini sudah berhasil, Anda mampu membaca karakter semacam itu. Itulah visualisasi itu seperti itu. Ya, jadi kalau kita visualisasi terus kita merinding, loh sama ya, itu benar, itu merinding itu benar. Ya, tapi apakah itu benar, itu adalah energi target, itu belum tentu benar. Karena ketika kita visualisasi itu kita ini masuk ke dalam frekuensi energi, harus tepat sasaran seperti SCTV, RCTI, FM ya 95,5 FM ya, misalkan radio perdana ada di 95,5 FM, terus Anda sampai 100 FM tidak ketemu, walaupun sama-sama ada sinyalnya, sama-sama merindingnya, tapi itu radio lain, frekuensi energi lain. Nah inilah ya. Ini memang butuh latihan ya. Tidak bisa, tidak dilatih itu tidak bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.